Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu Rahma di pembelajaran kimia kelas 11. Baik, setelah sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi mengenai senyawa hidrokarbon, kemudian materi termokimia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan maju ke bab berikutnya, yaitu mengenai laju reaksi. Tapi sebelumnya silakan kalian download terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu cantumkan linknya di Edmodo. Silakan di-download dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, Ibu mengingatkan juga nanti di bagian kedua nanti akan ada video praktikum atau video demonstrasi yang akan Ibu tampilkan. Nanti kalian seperti biasa ada beberapa data yang harus kalian isi. Selamat menyaksikan dan selamat belajar untuk hari ini. Baik, Ibu mulai materi baru ya mengenai laju reaksi. Sebentar. Nah, pernahkah kalian melihat peristiwa seperti ini? Ada roti ya berlumut ya atau berjamur seperti itu. Kemudian ada besi berkarat seperti ini. Kemudian ada, nah ini proses fotosintesis ya, proses dimana tumbuhan itu membuat makanan ya istilahnya seperti itu. Nah, ketiga peristiwa ini pasti sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya si peristiwa-peristiwa ini itu tergolong ke dalam suatu reaksi ya, dimana kita tahu bahwa reaksi kimia itu adalah suatu peristiwa yang akan menghasilkan zat baru. Jadi keadaan awal dan keadaan akhirnya itu berbeda. Roti di sini asalnya kan bagus ya, berarti dia keadaan awalnya bagus, kemudian menjadi berjamur seperti ini, berarti dia sudah menjadi zat baru. Nah, kemudian di sini besi yang asalnya besi bagus, mulus gitu ya, tidak ada karat seperti ini, kemudian dia berkarat, berarti dia akan menghasilkan zat baru. Kemudian ini di sini ada tanaman yang seperti ini gitu ya, suatu ketika dia akan mengalami suatu reaksi di mana akan terjadi perubahan terhadap struktur tumbuhan tersebut, entah pembesaran akar, batang, daun, bahkan nanti mungkin dia akan menghasilkan buah seperti itu. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut tergolong ke dalam satu peristiwa yaitu reaksi kimia. Pasti kalian sudah pernah memahami ya tentang reaksi kimia di kelas 10. Jadi di mana nanti reaksi kimia itu ada yang namanya perubahan dari reaksi akan menjadi produk. Seperti itu ya. Jadi reaksi akan menjadi produk. Nah, kemudian dalam terjadinya reaksi itu kan pasti ada yang lebih cepat bereaksi, ada yang lambat bereaksi gitu, ada yang ternyata dalam waktu 1 menit sudah menghasilkan reaksi, tapi justru ada yang misalkan ternyata dia reaksinya sampai 1 jam gitu kan. Nah, jadi beraneka ragam gitu ya, reaksi tersebut berlangsung itu disebabkan oleh adanya laju reaksi itu sendiri. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan coba bahas secara lebih umum ya, secara lebih materi-materi esensial mengenai laju reaksi itu sendiri. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, jadi laju reaksi sendiri itu kalau secara istilahnya dia mendefinisikan laju berkurangnya jumlah reaksi per satuan waktu. Nah, dari kalimat ini Ibu buat terlebih dahulu ya. Misalkan di sini Misalkan di sini Ibu punya reaksi A. Ya, misalkan di sini Ibu punya reaksi A akan menghasilkan B. Nah, berarti kan A ini adalah reaksi dan B ini adalah produk. Nah, yang dinamakan sebagai laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah reaksi per satuan waktu. Nah, kenapa Bu berkurang? Nah, gini. Ketika dalam satu reaksi itu, misalkan ya kita punya A, kemudian berubah menjadi B. Nah, awalnya kan A banyak. Ya, awalnya kan A banyak. Ketika bereaksi, apakah A akan bertambah banyak atau akan bertambah sedikit? Ingat bahwa nanti di akhir kita akan memperoleh B. Nah, berarti A itu nanti si reaksi A itu jumlahnya awalnya itu adalah banyak gitu ya. Kemudian akhirnya nanti setelah selesai bereaksi dia akan menjadi sedikit.
atau bahkan dia akan habis bereaksi. Seperti itu. Makanya dinamakan sebagai laju berkurangnya jumlah reaksi per satuan waktu. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalkan di sini kalau B itu kan kalau patokannya dari preaksi ya. Jadi ini dinamakan sebagai pereaksi. Nah, sekarang kalau patokannya B atau produk, apakah bisa didefinisikan laju reaksinya? Kira-kira bisa tidak? Bisa juga, sama. Jadi kalau B itu kan awalnya ada apa tidak? Tidak ada ya. Awalnya kan ketika bereaksi dia belum ada sampai dia ada sedikit. Nah, ketika akhir berarti dia akan menjadi banyak. Nah, makanya kalau untuk laju reaksi itu sebetulnya bisa dari dua sudut pandang ya. Bisa dilihat dari preaksi, bisa dilihat juga dari produk. Nah, kalau produk berarti laju reaksi itu didefinisikan atau di istilahnya itu maknanya adalah laju bertambahnya jumlah, berarti ini produk per satuan waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk laju reaksi itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang, dari preaksi dan dari produk. Nah, dinyatakan di sini ya ada preaksi, ada produk. Nah, dinyatakan sebagai berikut nih kalau kita masukkan ke dalam suatu rumus matematis gitu ya. Laju, jadi V ya, velocity ini adalah minus delta konsentrasi. Masih ingat ya, kalau yang lambangnya seperti ini dinamakan sebagai konsentrasi. Nah, jadi si jumlah reaksi di sini Si jumlah reaksi di sini dia diungkapkan dalam satuan dalam kimia yaitu konsentrasi. Itu. Konsentrasi per delta T atau waktu di sini ya. Biasanya dalam satuannya adalah detik atau sekon. Nah, jadi laju itu kalau dibuat matematisnya adalah minus delta konsentrasi reaktan atau preaksi per delta T, atau dia itu berupa di sini kan ada minus, di sini nggak ada minus, berarti dia plus ya. Delta konsentrasi produk per delta T. Bu, arti minus dan arti plus di sini apa? Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal, kalau reaksi itu berarti menyatakan laju berkurang. Itu. Laju berkurangnya reaksi terhadap satuan waktu. Kalau untuk produk berarti dia dinamakan laju bertambah. Seperti itu. Jadi ke konsep yang awal tadi Ibu sampaikan. Seperti itu ya, pemahaman sederhana mengenai laju reaksi. Ya, jadi kalau misalkan di fisika, kalian pasti mengenal laju atau mungkin kecepatan ya. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalau di kimia, jaraknya itu diganti dengan si satuan jumlah reaksi sendiri atau dinamakan sebagai konsentrasi. Sampai situ bisa dipahami ya. Selanjutnya, dalam reaksi itu ada pemicu gitu. Jadi suatu reaksi itu bisa terjadi dipicu oleh dua hal. Nah, yang pertama yang Ibu bahas adalah yang pertama mengenai tumbukan. Jadi reaksi kimia tersebut kalau dia berlangsung reaksi berarti artinya dalam peristiwa tersebut terdapat tumbukan, peristiwa tumbukan. Bisa dipahami ya tumbukan? Ya, tumbukan itu adalah interaksi antar molekul-molekul dalam satu reaksi gitu. Jadi bisa dipastikan setiap reaksi kimia berarti di dalamnya itu terdapat tumbukan. Tapi tumbukannya tumbukan yang seperti apa? Nah, tumbukannya itu adalah tumbukan yang efektif. Seperti apa tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang orientasi atau arahnya itu tepat. Yang kedua, memiliki energi yang cukup. Nah, di sini Ibu coba gambarkan ya dalam gambar di samping seperti ini. Ada 4 jenis tumbukan. Nah, ini yang di checklist cuma satu nih, yang pertama. Kenapa yang pertama yang di checklist? Yang pertama di sini coba kita lihat orientasinya sesuai, tepat. Nih, di sini ada molekul 1, ini molekul 2. Seperti ini ya. Jadi ini kenapa disebut sebagai tumbukan yang efektif? Karena yang pertama orientasinya Ibu buat secara umum ya di sini. Orientasi
untuk orientasi ya, kita lihat. Di sini orientasinya dia tepat, ke arah yang tepat, sehingga dia terjadi tumbukan yang efektif yang menghasilkan satu reaksi kimia. Tapi yang kedua, dia tidak menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena kalau kita coba lihat di sini orientasinya dia berbeda. Tidak tepat. Jadi kalau ini seperti ini menghadapnya, kalau ini menghadapnya ke sini. Jadi kalau dia tidak tepat, meskipun dia bersinggungan atau dia berinteraksi, tidak akan terbentuk satu reaksi. Begitu pula untuk yang ketiga dan keempat. Sama ya, di sini orientasinya tidak sesuai. Tidak sesuai seperti ini. Baik. Nah, itu pemicu pertama yang memicu atau yang menyebabkan terjadi satu reaksi, yaitu yang pertama adalah tumbukan. Jadi tumbukan itu pasti terjadi dalam reaksi kimia, tapi tumbukan yang seperti apa dulu? Tumbukan yang efektif. Yang kedua adalah energi. Nih yang tadi disebutkan di pertama, bahwa tumbukan efektif itu dipicu oleh adanya energi yang cukup. Seperti itu. Jadi itu saling berkaitan satu sama lain. Berarti terjadi reaksi, ada tumbukan. Tumbukannya apa dulu? Efektif. Terus yang kayak gimana efektif itu? Orientasinya sesuai, kemudian energinya yang cukup. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan bahas energi. Nah, energinya itu energi apa? Nah, yang dibahas di sini adalah energi aktivasi. Yang dimana energi aktivasi itu merupakan energi minimum yang harus dicapai untuk menghasilkan energi gitu. Jadi suatu reaksi itu dia harus memiliki energi agar menghasilkan suatu produk, seperti itu ya. Jadi ada energi yang minimal dulu yang harus dicapai agar dia akan memicu terjadinya reaksi kimia. Nah, mungkin ini ada beberapa cara, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat reaksi. Bisa cara dengan memperbesar energi kinetik molekul dengan cara menaikkan suhu, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Kemudian menurunkan energi aktivasi dengan menambahkan katalis. Nah, nanti ini akan kita bahas juga. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan coba menggambarkan atau memvisualisasikan kepada kalian mengenai tadi dua pemicu terjadinya reaksi, yaitu tumbukan dan energi aktivasi. Baik, nah Ibu akan perlihatkan video di sini. Ya, jadi ini yang dinamakan sebagai energi aktivasi. Jadi kalau kita punya ini diagram energi dari reaksi menjadi produk seperti ini. Nah, reaksi akan menjadi produk apabila dia telah melewati puncak ini nih. Nih, seperti ini. Kemudian nanti turun, dia akan menghasilkan produk. Nah, puncak ini atau energi yang minimum ini dinamakan sebagai energi aktivasi. Seperti itu ya, kalau kita gambarkan dalam diagram energi seperti itu. Ini yang dinamakan sebagai energi aktivasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh tumbukan dalam reaksi. Ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, yang pertama ini adalah yang didn't occur reaction. Jadi dia berarti tumbukannya bukan tumbukan yang efektif. Kenapa? Nah, meskipun yang pertama dia lihat di sini ya H Cl Cl, berarti ini adalah reaksi sebentar. Nah, berarti ini adalah reaksi antara H2 dan Cl2. Itu kan nanti akan menghasilkan HCl, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk reaksi ini orientasinya sudah tepat. H nanti akan bertemu dengan Cl. H akan bertemu dengan Cl lagi. Tapi yang menyebabkan tidak terbentuknya reaksi adalah energinya. Coba kita lihat di sini. Energi dari reaktan hanya sampai sini, tidak mencapai energi minimum yang di sini. Jadi reaksinya tidak akan terjadi. Berarti dia bukan termasuk tumbukan yang efektif seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah di sini Ibu punya, coba perhatikan lagi di sini. Nah di sini ada sama H2 dan Cl2 bereaksi, tapi coba kita perhatikan orientasinya. H bertemu tidak dengan Cl kira-kira kalau seperti ini? Tidak ya? Coba Ibu ulang lagi sedikit. Nah, seperti itu. H tidak akan bertemu dengan Cl karena orientasinya tidak sesuai. Selain itu, coba kita lihat energinya. Tuh, energinya juga tidak sampai sini. Gitu. Berarti otomatis di sini tidak akan terjadi reaksi. Seperti itu ya. Karena tumbukannya tidak efektif. Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, kalau ini orientasinya sudah tepat. Lihat H bertemu Cl, H bertemu Cl, dan energinya pun tuh
dia melampaui, dia mencapai energi aktivasi, mencapai energi minimum, sehingga nanti akan dihasilkan produk. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami hubungan antara tumbukan, energi aktivasi untuk menghasilkan satu reaksi. Jadi orientasinya harus tepat dan energinya pun dia harus cukup atau melampaui lah, atau misalkan sudah pada energi yang minimum atau EA, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan kembali. Nah, bisa dipahami ya sampai situ ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke faktor. Kalau tadi adalah pemicu, jadi indikator terjadinya reaksi itu berarti ada tumbukan dan ada energi aktivasi atau energi minimum yang harus dicapai oleh suatu reaksi tersebut. Nah, ada juga nih, jadi yang memicu selain tadi ya orientasi, kemudian energi, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi indikator kita laju itu cepat atau lambat, kita lihat aja ya dari dari waktu yang dihasilkan, semenit, sedetik, setengah detik, sejam, setahun, atau bahkan 1000 tahun gitu kan ya, untuk reaksinya macam-macam gitu ya untuk waktunya. Nah, bervariasinya waktu reaksi tersebut dia juga disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini Ibu akan bahas 4 faktor. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, ketiga ada suhu, dan keempat ada katalis. Nah, keempat faktor ini dia sama-sama dalam ranah tumbukan dan energi aktivasi. Jadi mau konsentrasi, mau suhu, mau permukaan, mau katalis, pasti nanti yang dijadikan rujukan adalah si tumbukan dan energinya. Gitu ya. Jadi pemicunya dan indikatornya adalah tumbukan dan energi aktivasi. Faktor-faktornya ada 4 ini. Bisa dipahami ya? Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, nanti setelah Ibu bahas, kita akan coba membuktikan faktor-faktor laju reaksi tersebut dalam satu demonstrasi atau percobaan yang akan Ibu lakukan di laboratorium. Nanti akan ada videonya, dan nanti kalian akan mengikuti beberapa step-stepnya ya. Baik, nah Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, konsentrasi. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Dia menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi suatu zat, coba kalau konsentrasi besar, berarti otomatis zatnya atau molekulnya juga banyak ya. Nah, kalau molekulnya banyak, berarti berinteraksinya akan banyak juga peluangnya. Nah, kalau peluang berinteraksinya banyak, peluang terjadinya tumbukan efektif pun juga akan semakin besar. Nah, kalau tumbukannya semakin besar, nanti dia akan menghasilkan suatu reaksi yang lebih cepat juga dan yang lebih berpeluang besar juga reaksinya. Nah, ini Ibu coba gambarkan di sini ya. Ada dua wadah yang berisi zat yang sama. Jadi ini zatnya sama. Misalkan ini Ibu labeli ya biar mudah, ini A, ini B. Nah, keduanya zat yang sama. Misalkan yang A ini ternyata dia hanya 4 molar misalkan ya, atau jangan 4 molar. 0,4 molar. Konsentrasi satuannya adalah molar. Yang B itu konsentrasinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0,8 molar. Nah, otomatis kalau konsentrasinya besar, berarti nanti partikelnya juga banyak. Kalau kecil, partikelnya sedikit. Nah, kira-kira kalau kecil kayak gini kan berarti interaksinya ini berinteraksi dengan ini, berinteraksi dengan ini, dan dengan ini. 3 aja kan? Berarti kemungkinan dia untuk untuk bertumbukan itu hanya dengan 3 ini saja, seperti itu. Tapi beda lagi kalau kita punya wadah atau punya zat dengan konsentrasi yang besar. Nah, di sini nanti dia punya kemungkinan untuk bertumbukan dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dan dengan ini. Ada 7 kemungkinan untuk dia berinteraksi. Jadi dia lebih memungkinkan peluangnya, meskipun tidak semua efektif, tapi peluangnya lebih besar. Sehingga nanti akan membuat peluang tumbukan efektifnya lebih besar, sehingga nanti laju reaksinya pun akan lebih besar, akan lebih cepat bereaksi. Itu ya yang pertama. Kemudian faktor kedua adalah luas permukaan. Nah, jadi di sini masih banyak mungkin ya di beberapa siswa, mungkin di beberapa pengertian, luas permukaan itu apa, Bu? Kalau misalkan Bu, kalau saya punya luas tanah misalkan ya,
atau jangan luas tanah, saya punya zat luas permukaannya adalah 100 meter persegi, dan saya punya luas permukaan lagi, ini zat A, ini zat B, misalkan 10 meter persegi. Nah, Bu, yang mana yang misalkan yang lajunya lebih besar? Sudah pasti yang ini? Belum tentu. Nah, jadi luas permukaan di sini artinya itu bukan luas dalam arti matematika, tapi dia adalah secara lebih rincinya didefinisikan sebagai bidang sentuh. Nah, apa itu bidang sentuh? Nah, sini ya. Jadi ini maknanya bukan luas berapa angkanya gitu ya, tapi bidang sentuhnya ada berapa gitu. Jadi kalau bidang sentuhnya itu semakin banyak, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, biasanya yang berbentuk serbuk, zat yang berbentuk serbuk, dia itu punya bidang sentuh yang lebih luas daripada zat yang berbentuk padatan. Kayak gimana maksudnya? Nah, misalkan seperti ini. Ibu punya di sini ya, ada reaksi antara gula batu dengan air misalkan ya. Ibu punya 1 gram nih. Nah, tapi ibu punya 2 bentuk. Yang pertama ini bongkahan seperti ini, 1 seperti itu ya. Yang kedua ibu potong-potong sehingga dia berbentuk potongan gitu ya, atau serbuk bahkan. Kalau yang satu ini berarti ibu punya bidang sentuh, ini kubus ya. Ibu ibaratkan ini kubus. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Berarti ada 6 arah tumbukannya atau ada 6 bidang sentuhnya. Sementara kalau ibu punya dia sudah dibagi-bagi, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, tergantung dibaginya berapa. 4 kali lipat dari 6, berarti ada 24 tumbukan. Walaupun masanya tetap sama-sama 1 gram, tapi bentuknya berbeda. Kenapa? Karena semakin dia berbentuk ya istilahnya serbuk, berarti dia luas sentuhnya akan semakin banyak, bidang sentuhnya akan semakin banyak. Nah, otomatis kalau bidang sentuhnya banyak, berarti nanti dia peluang tumbukannya akan semakin besar. Balik lagi, kalau tumbukan besar berarti nanti dia akan menghasilkan reaksi yang lebih cepat dan lajunya akan lebih besar juga. Bisa dipahami ya, luas permukaan seperti itu maknanya. Kemudian, sebentar. Nah, selanjutnya adalah faktor yang ketiga adalah suhu. Nah, jadi apabila suhu dinaikkan, maka energi gerak atau energi kinetik partikel akan bertambah sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Nah, analoginya seperti ini. Kalau misalkan kita ada dalam satu ruangan, dalam satu kelas misalkan ya, ada 20 orang misalkan. Kalau suhunya biasa aja, adem-adem aja kan pasti akan tenang ya semua. Tapi ketika kita misalkan dimasukkan heater ke dalam ruangan tersebut, misalkan sampai suhu berapa derajat gitu ya, sehingga kepanasan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya minimal orang-orang yang ada di dalam kelas tersebut pasti akan bergerak lah ya, mengibas-ngibaskan sesuatu ke dalam ke badannya gitu ya, agar tidak gerah. Nah, jadi mungkin itu yang sederhananya. Mungkin lebih jauh lagi mereka akan saling berlari-larian atau misalkan mencari tempat yang lebih teduh ataupun mencari gimana solusinya biar mereka tidak kepanasan, seperti itu kan. Nah, jadi kurang lebih pergerakan itu seperti itu. Jadi ketika ada partikel dipanaskan, nanti dia akan bergerak lebih lincah lah ibaratnya gitu ya, akan bergerak lebih banyak. Nah, pergerakan yang banyak itu atau energi kinetik yang bertambah itu nanti akan memicu adanya suatu tumbukan lagi nih, balik lagi ke tumbukan efektif tadi, tumbukan yang efektif. Kalau tumbukannya banyak berarti peluang terjadinya tumbukan efektif juga semakin banyak. Nah, kalau misalkan tumbukan efektifnya semakin banyak, berarti nanti akan memicu untuk reaksi tersebut lebih cepat berlangsung. Nah, di sini ada kurva distribusi energi. Nah, di sini kalau misalkan masih balik lagi ya ke diagram energi, ini partikel ya, ke sumbu Y-nya di sini adalah jumlah partikel, X-nya adalah energi kinetik. Nah, ketika suhu dinaikkan atau suhu 2-nya itu lebih tinggi daripada suhu pertama, kita lihat nih diagramnya. Yang pertama ya, suhu normal, suhu awal. Yang warna oranye ini. Nah, terjadi reaksi, nah hanya segini partikelnya yang terbentuk gitu ya. Tapi ketika dinaikkan suhunya seperti ini, nah lebih banyak partikelnya karena tadi energi kinetiknya akan bertambah. Kalau energi kinetik bertambah berarti interaksinya akan semakin banyak, tumbukannya semakin banyak, tumbukan efektifnya pun juga semakin banyak, jadi lebih cepat terjadi reaksi.
Bisa dipahami ya. Jadi pasti balik lagi ke tumbukan. Seperti itu ya untuk faktor-faktor. Kemudian yang terakhir nih, faktor katalis. Ada yang pernah dengar katalis? Katalis itu dia pemicu. Jadi di sini ya, katalis adalah suatu reaksi zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita punya zat A ya, misalkan A, balik lagi ya ke reaksi yang sederhana, A ditambah B menjadi AB. Nah, misalkan ini lajunya ya, lajunya itu adalah misalkan X molar per sekon. Tapi kalau kita punya A ditambah B ditambah katalis, nanti dia akan menjadi A B dengan laju yang lebih, misalkan 2 kalinya. Nah, si katalis ini kemana, Bu? Nah, katalis ini nanti akan diperoleh kembali di hasil akhir reaksi. Jadi dia tidak ikut bereaksi. Nah, jadi nanti si katalis itu tidak ikut bereaksi. Dia ibaratnya hanya menjadi perantara lah, hanya menjadi jalan untuk mempercepat reaksi tersebut. Nah, fungsinya adalah dia mencari jalan reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah, sehingga reaksi akan lebih mudah terjadi. Maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, ini masih suka beberapa yang miskonsepsi ya, atau yang keliru dengan makna katalis ini. Jadi maksudnya seperti ini. Ini ya, ini ada satu diagram. Yang warna biru itu tanpa katalis, yang warna merah itu dengan katalis. Nah, yang warna biru kita anggap sebagai reaksi yang pertama nih ya, A tambah B menjadi AB. Biasa aja seperti ini, melewati A seperti ini menjadi hasil reaksi. Berarti kan kita kalau bikin di stopwatch nih ya, dari sini ke sini, naik dulu ke atas kan, agak jauh tuh ke atasnya, turun ke bawah agak curam, menghasilkan reaksi. Mungkin itu bisa menghasilkan waktu misalkan 10 detik misalkan ya. Tapi kalau dengan energi aktivasi, nah jalannya itu masih sama ya di sini, di reaksi di awal. Nah, ketika mau ke energi aktivasi, dia cari jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Jadi sebetulnya di sini tuh ada banyak nih ya kemungkinannya tuh. Energi aktivasinya tuh banyak nih. Nah, bisa ini. Jadi kemungkinannya banyak ya. Bisa ini, bisa ini juga, bisa ini juga. Jadi sebetulnya banyak nih. Nah, seperti ini. Nah, ketika dimasukkan katalis, atau mungkin bahkan bisa di sini juga. Nah, bisa segini juga energinya. Tergantung gitu ya. Tergantung bagaimana si katalis tersebut dapat mencari jalan lainnya. Nah, ketika dikasih katalis yang asalnya harus sampai ke sini, dia cari jalan lain biar energi aktivasinya cuma segini. Nah, sehingga tapi hasil akhirnya tetap sama, akan menghasilkan suatu produk yang sama seperti itu gitu, cuman jalannya dia lebih pendek. Kalau tadi naik dulu sampai nanti turun ke bawah curam 10 detik tadi Ibu bilang ya kurang lebih lah ya. Tapi kalau misalkan menggunakan katalis set mungkin 5 detik juga bisa terjadi seperti itu ya. Jadi pemahamannya, energi aktivasi dapat mencari jalan, energi aktivasi katalis dapat mencari jalan reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah, sehingga reaksinya akan lebih mudah terjadi. Persepsinya jangan tertukar ya. Kalau tumbukan, semakin banyak tumbukan efektif, berarti laju reaksinya akan semakin cepat. Kalau energi aktivasi semakin rendah energi aktivasi, maka akan semakin cepat terjadinya reaksi. Sampai situ bisa dipahami ya untuk faktor-faktor laju. Nah, sekarang coba silakan kalian simak video demonstrasi praktikumnya yang Ibu lakukan di laboratorium. Nanti di sana ada 2 faktor yang Ibu dan Ibu Feni bahas. Kemudian nanti kalian coba tuliskan beberapa data yang berhubungan dengan percobaan tersebut. Lalu nanti kalian buat rancangan percobaannya. Seperti itu ya. Nanti silakan dikerjakan dulu rancangan percobaannya. Seperti itu rancangan percobaan untuk faktor lainnya. Seperti itu ya, sudah Ibu taruh di LKPD, silakan dibaca dan cermati.
Baik, jadi untuk faktor ada 4, sudah Ibu harap sudah bisa dikuasai oleh anak-anak sekalian. Selanjutnya di bagian terakhir ini mengenai perhitungannya ya, karena selalu kimia pasti ada teori, ada perhitungan, teori perhitungan. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan mengenai persamaan laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu untuk beberapa reaksi gitu ya, maksudnya untuk beberapa reaksi yang misalkan konsentrasinya diubah atau misalkan diperbesar, diperkecil konsentrasinya, nah dia akan menunjukkan satu persamaan. Nah, seperti matematika, persamaan matematika misalkan persamaan garis, Y sama dengan MX tambah C. Nah, di reaksi juga sama ada persamaannya. Nah, persamaan laju reaksi itu menggambarkan hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Jika diketahui sebuah reaksi, ini ada panahnya ya. Ini harus ada panahnya di sini. Nah, seperti ini. MA ditambah NB menjadi PC ditambah QD. Masih ingat ya, M, N, P, dan Q itu dinamakan sebagai apa? Ini namanya adalah koefisien ya, masih ingat ya. Ini namanya adalah koefisien. Nah, persamaan laju reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan K konsentrasi A, jadi namanya gitu ya. V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini A berarti pereaksi ya, pereaksi yang ini. B juga sama, pereaksi yang ini. Konsentrasi berarti konsentrasi masing-masing. Nah, ada yang aneh Bu, apa? Bu, apa itu K? Apa itu X? Apa itu Y? Nah, kalau K dia dinamakan sebagai koefisien reaksi, konstanta laju. Nah, jadi ini ada tetapan lajunya. Itu biasanya diketahui. X dan Y itu apa, Bu? Nah, X dan Y itu adalah order reaksi. Ini istilah yang harus kalian pahami di persamaan laju. Apa itu order reaksi? Nah, order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, jadi kalau tadi persamaan laju reaksi itu kan penggambarannya. Gimana sih hubungannya? Nah, kalau order reaksi itu adalah langsung ke pengaruhnya seperti apa. Nah, dia dalam bentuk angka. Gimana Bu cara memperoleh laju reaksi? Nah, dia tuh bukan, jadi ini bukan koefisien ya. Misalkan ya, ini tuh 2A ditambah 3B tambah 3B menjadi misalkan 2C tambah D. Bu, berarti X-nya di sini 2, Y-nya 3. Bukan seperti itu. Nah, order reaksi hanya dapat diketahui dengan cara percobaan. Nah, seperti apa Bu percobaannya? Nah, di sini Ibu punya, nah, misalkan Ibu punya contoh. Ada reaksi 2NO ditambah BR2 menghasilkan 2NOBr. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini berarti ini menggunakan percobaan ya, ada data percobaan. Ada 4 percobaan, kemudian ada laju reaksinya, ada konsentrasi masing-masing setiap percobaan. Nah, kita diminta untuk menentukan order reaksi terhadap NO, order reaksi terhadap BR2, dan persamaan laju reaksinya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, kita coba selesaikan ya bersama-sama sambil Ibu tuntun. Kemudian yang pertama, untuk penentuan order reaksi. Jadi pada prinsipnya penentuan order reaksi itu kita membandingkan. Jadi penentuan order reaksi itu pada prinsipnya kita membandingkan dua percobaan. Nah, seperti ini. Kayak gimana Bu? Oke, kita coba selesaikan dulu ya. Kita coba jawab untuk yang A. Order reaksi terhadap NO. Berarti kita akan mencari order si NO tersebut. Oke, untuk sebagai gambaran, berarti yang akan kita cari itu, jadi gini kan rumusnya, persamaan lajunya. V sama dengan, ikutin yang tadi yang pertama, K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, NO berarti kita mau cari X. Nah, caranya gimana Bu? Kalau mau mencari NO, berarti cari percobaan yang
konsentrasi Br2-nya sama. Kira-kira yang mana? Percobaan, misalkan Ibu gunakan percobaan 3 dan 1 ya. Br-nya sama-sama 0,5 molar. Oke. Misalkan kita pakai percobaan 1, berarti percobaan 1 dan 3. Oke. Gimana Bu caranya membandingkan? Ini apa yang dibandingkan? Membandingkan laju reaksi dari dua percobaan. Berarti di sini Ibu akan membandingkan laju 1 kita bandingkan dengan laju 3, maaf. Nah, laju 1 kita tuliskan rumusnya K dikali konsentrasi NO pangkat X ini pada percobaan 1 dikali konsentrasi Br2 pangkat Y pada percobaan 1 juga per K dikali konsentrasi NO pangkat X pada percobaan 3 dan konsentrasi Br2 pada percobaan 3 pangkat Y. Oke, ini matematis ya. Oke, kita coba masukkan V1 sebelumnya K sama ya, bisa kita coret K sama. Kemudian konsentrasi Br-nya kan sama ya di dua percobaan, bisa kita coret juga dari sekarang seperti itu, sehingga menghasilkan V1 per V3 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan pertama dibagi konsentrasi NO pada percobaan kedua. Oke, kita coba masukkan angkanya. V1 6 dibagi V3 24 sama dengan 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. 1/4 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Gitu ya, kalau aturan eksponen. Perpangkatan. Ini 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Berarti X-nya tersebut adalah 2. Berarti orde untuk NO adalah 2. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, nah selanjutnya sekarang kita akan mencari orde. Sampai sini bisa dipahami ya, sok silakan dipahami dulu. Ibu akan hapus dan akan masuk ke orde Br2. Oke, sudah ya. Ibu akan hapus terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke orde di Br2. Untuk Br2 sebetulnya prinsipnya tetap sama ya. Masih sama, kita akan membandingkan dua percobaan. Berarti kalau mencari orde Br2 berarti kita harus cari percobaan yang konsentrasi si NO-nya itu sama. Ntar Ibu hapus dulu. Oke, sekarang yang B, kita akan mencari orde Br2, berarti kita cari yang konsentrasi NO-nya itu adalah sama. Berarti percobaan ke 1 dan 2 bisa ya. Oke, kita pakai percobaan 1 dan 2. Berarti kita pakai V1 per V2 sama dengan K konsentrasi NO pada percobaan 1 dikali konsentrasi Br2 pada percobaan 1 pangkat Y. Ini K lagi, NO pada percobaan 2. Ini Br2 pada percobaan 2 pangkat Y. NO sama, otomatis kita coret. K sama coret juga. Berarti ini 6 per 12 sama dengan Br2 percobaan 1 0,5 per 1 pangkat Y. Disederhanakan langsung ya. Oke, Ibu kesini dulu. Berarti ini 1/2 sama dengan 0,5 itu kan 1/2 juga ya, sama. 1/2 pangkat Y. Berarti Y adalah 1. Itu. Berarti tadi orde X atau orde NO adalah 2, orde Y adalah 1. Nah, untuk menjawab nomor C, berarti persamaan kan V sama dengan K-nya cantumkan konsentrasi NO pangkat berapa? NO itu berarti X, berarti 2 kali konsentrasi Br2. Br2 itu ordenya Y, berarti 1. Seperti ini. Sudah, berarti persamaan lajunya seperti ini. Selesai. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, Ibu harap silakan dipahami betul cara perhitungannya, karena nanti di LKPD juga ada. Kalian harus menyelesaikan persoalannya. Silakan kalau misalkan masih belum paham, silakan diulang-ulang terus videonya. Ibu akan memberikan waktu yang lebih lama ya untuk tugas pada pertemuan kali ini. Silakan dimanfaatkan waktunya.
Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi badan, dan tetap semangat untuk belajar daring dari rumah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.